Universitas Gajah Mada ini betul-betul udah betul-betul juga bukan sebagai lembaga pendidikan lagi. Udah nggak pantas disebut lembaga pendidikan lagi lah. Oke. Yang ngerti juga namanya undang-undang udah ada, putusan udah ada, tapi juga tetap melakukan pembangkangan. Jadi Universitas Gajah Mada hari ini saya katakan sudah tidak pantas disebut lembaga pendidikan lagi. Oke. Jadi mestinya juga harus minta maaf lah kepada seluruh bangsa Indonesia dan apalagi sampai nanti kalau ini sampai putus nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara diputus kalau gugatannya tidak diterima kan lebih parah lagi. Ijazah yang dilegalisir itu saya meyakini ya dalam keyakinan saya adalah ijazah yang bukan produk dari Universitas Gadjah Mada. Oke, itu menarik sekali. Baik. Sambil menunggu sidang PT UN yang hari ini dilakukan antara Bon Jovi dan UGM mengenai kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, kita akan berbincang dengan salah satu advokat dari Bon Jovi, Bang Jemi Mokolensa. Bang Jemi ini juga tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis juga. Bang Jemi, ini persidangan di PT UN ini kita ingin tahu ini lengkapnya ini soal apa, Bang Jemi? Jadi UGM karena tidak merasa puas atas putusan di KIP kemarin, makanya mereka melakukan banding di PT UN. Oke. Seharusnya bukan ke PT UN, harusnya di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi di Pengadilan di Yogyakarta, bukan di sini. Seharusnya salah alamat. Dan kedua, waktu untuk mengajukan gugatan sudah lewat waktu. Seharusnya berapa? Harus 14 hari kan, sudah ke 15 hari. Kami udah hitung dengan jelas, kami di dalam jawaban kami atas banding kami sudah jelaskan juga mengenai tanggal, hari libur dan semua tidak dapat, jadi sudah lewat 1 hari. Jadi kemarin kan kalau kita tidak salah ya, hasil putusan dari KIP DKI Jakarta ya, memutuskan untuk UGM membuka dokumen-dokumen yang dikecualikan menurut UGM kalau tidak salah waktu itu, atau seperti apa ya terakhir itu putusannya yang ditolak. Jadi kan harusnya kan menyerahkan kepada kami. Waktu kami mau ke Jogja mau jemput bola, ternyata udah masuk gugatan banding di PT UN. Jadi kami sudah duga bahwa UGM tidak siap. Kenapa saya bilang tidak siap? Karena ada dokumen-dokumen yang pada waktu sidang pun kemarin itu mereka sudah bilang kami akan siap memberikan. Tetapi faktanya setelah ada putusan untuk memberikan tidak ada. Akhirnya mereka banding. Karena apa? Satu, kami duga pertama itu masalah ijazah legalisir. Itu ijazah legalisir itu tidak ada tanggal. Ya sekarang di verifikasi UGM-nya tidak ada, gimana? Apa yang mereka mau kasih? Makanya salah satu upaya untuk memperhambat untuk supaya Jokowi kasih ijazahnya, mereka masuk gugatan. Gitu. Oke, dan gugatannya ke PT UN. Nah, tata cara bersidangnya nanti di PT UN gimana, Bang? Ya, kita menjawab apa yang sekarang kan kita kan diminta untuk kami kan digugat untuk dibanding atas putusan KIP kemarin ya. Kami jawab, dan kami jawab udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu masalah tempus delicti-nya absolut, terus kewenangan mengadili. Kami sudah tuangkan di dalam jawaban kami. Pada hari ini harusnya harus sidang. Oke. Kalau begitu Bang Jemi, kemarin yang mohon maaf agak mundur sedikit ya. Kemarin yang diputuskan di KIP itu apa saja sih yang harus diberikan kepada tim Bon Jovi di antara? Yang kami minta itu sekitar 23 dokumen itu harus diberikan, karena itu untuk terbuka ya. Dokumen ya. Iya, harus terbuka. Dan kemarin yang sudah diberikan apa saja? Enggak ada semua kan. Satu pun enggak ada. Enggak ada karena kan dibanding. Harusnya mereka berikan seperti KPU
Justru yang kami angkat jempol itu KPU Solo. Oke. Waktu sidang kita berdebat, mereka masih sisi bahwa mereka tidak akan memberikan. Tapi faktanya waktu putusan KIP kemarin, mereka memberikan lengkap Langsung semua. ya? Lengkap. Oke. Dari KPU, jadi KPU Solo, DKI dan ini lengkap. KPU pusat malah. UGM aja yang perlu jadi tanda tanya besar. Kenapa? Ada apa? Kenapa nggak harus memperhambat? Kan ini aja kan berikan, kan itu sudah putusan pengadilan loh. Iya. Jadi harus menghormati. Yang ada jadi tanda tanya juga kami sampai sekarang, permohonan kami di KIP untuk salah Polda belum sidang, harusnya sudah sidang. Oh, padahal barengan kalau tidak salah. Barengan dulu kan ada putusan selah, kami merubah lagi, kita masuk permohonan baru dan sudah diterima permohonan, tapi sampai sekarang dengan alasan komisioner lagi terbentuk dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak ada intervensi lah karena Polda toh. Karena waktu itu KIP ada kerjasama dengan Polda dengan Mabes, kaget kan setelah dalam proses itu ada apa gitu. Betul. Nah itu yang menarik juga ya. Iya. Dan mungkin juga itu harusnya segera disidangkan juga ya dengan Polda Iya, ya. harusnya kami sangat menunggu karena yang lain sudah putusan karena semua, ada kecuali data Polda ya. Karena UGM memberikan 505 bukti-bukti yang mengenai Jokowi itu ada di Polda. Itu yang kita meminta, membuka supaya minimal diberikan kepada kami. Oke. Dan kita juga mungkin juga harus punya klarifikasi dari UGM soal jurusan teknologi kayu yang hari ini lagi ramai. Kayu, ya itu nggak ada. Dan saya tadi berkomunikasi dengan Pak Denny Iskandar yang dulu tim yang memverifikasi datanya Jokowi. Dia bilang, Jim itu kalau mau itu cari yang ketua Mapala UGM itu satu angkatan Jokowi. Dia bilang Jokowi tidak pernah jadi anggota Mapala, jadi foto-foto itu kamuflase semua. Dia bilang itu Pak Denny. Pak Denny ya? Ya, Denny Iskandar. Aku kalau mau saya kasih nomor telepon. Oke, nanti Dia siap dengan PDIP memberikan data sekarang, makanya dia berani sekarang. Kalau dulu dia nggak mau karena dia menjaga marwah partai, dia orang partai walaupun sekarang udah non aktif, tapi dia itu bertindak untuk atas nama partai pada waktu itu, waktu Jokowi kan. Nah, dia nggak mau kasih, agak tertutup, tapi dengan kemarin Jokowi PDIP memberikan data-data yang ada di datanya Jokowi, makanya mudah-mudahan pas Pak Denny pulang haji ini kita akan kumpul. Ya, saya undang dia, apa kita ke Surabaya wartawan atau saya undang dia ke sini untuk itu salah satu saksi kunci juga menurut saya. Oke. Karena yang kita tahu ya Pak Jokowi katanya sering naik gunung Mapala juga, foto-fotonya kan dulu di UGM gitu. Karena kalau ini ada fakta baru pada bukan fakta baru, udah lama cuma nggak pernah dianggap. Cuman Pak Denny waktu saya tanya beberapa kali, ada rekaman di saya kata, Jim, saya tanya ke Pak Jokowi, kok mukanya Bapak beda dengan ijazah? Pak Jokowi diam aja. Terus kok sepengetahuan saya ijazah itu nggak ada kacamata. Dia tanya ke Jokowi, kok beda fotonya? Pak Jokowi cuma diam aja. Dan sampai dia ada catat itu bahwa orang tuanya dengan Jokowi itu usianya selisih 11 tahun. Dia Pak Denny tanya, kok ini bisa? Sini bang, langsung bang. Nanti gantian aja kita. Oh, menarik juga ya bang. Berarti ini semakin membuat penasaran ya ini. Di samping UGM malah tidak terbuka dalam tanda kutip. Padahal yang lain seperti KPU DKI, KPU Solo sudah memberikan. Nah ini satu-satunya yang ada. Belum. Pak Denny itu dia akan membiarkan. Kemarin dia takut karena PDIP belum terbuka. Sekarang kan PDIP sudah terbuka dengan memberikan data-data waktu Pak Jokowi jadi mendaftar di PDIP. Nah sekarang karena dia menjaga marwah pada waktu itu, sekarang saya telepon tadi pagi dia masih di Mekah, dia bilang nanti pulang Jim saya akan saya berani. Kalau nanti dulu, kita minta nomornya Bang Jemi. Mantap. Oke Bang Jemi, terima kasih Bang Jemi atas waktunya. Kita sambil menunggu persidangan teman-teman, kita sambil podcast dengan para pengacara yang nanti akan bersidang. Bang, kita hari ini seharusnya
sidang tapi belum ya. Kalau sesuai jadwal kan harusnya jam 10 ya. Iya. Dan sekarang sudah jam setengah 12. Tadi sudah sedikit diuraikan soal pengantar lah dari Bang Jemi. Tapi satu pertanyaan yang masih mengganjal nih, kira-kira kenapa Bang kok UGM mengajukan gugatan ke Petun? Sementara setelah selesai putusan kemarin di di KIP, baik KPU Surakarta maupun KPU DKI langsung menyerahkan dokumen-dokumennya. Sementara kalau UGM ini bukannya menyerahkan malah gugat balik ke Petun. Kenapa kira-kira Bang? Yang pertama memang itu hak dia ya, hak konstitusional dia untuk menempuh jalur hukum. Ketika dia tidak terima, bolehlah ke sini. Tapi kami persoalkan dua hal dia mengajukan ke sini. Yang pertama itu adalah kompetensi absolut. Apa itu Bang? Kompetensi absolut itu adalah kedudukan dia ya UGM itu sebagai badan publik ya seharusnya bukan ke sini. Oke. Dia bukan badan publik negara. Kenapa? Dia itu kan sudah dibayar sendiri ya, dia bayar sendiri gaya UI itu badan publik itu, badan publik ya. Nah, dia bukan badan publik negara karena dia sebagai badan publik. Itu kami pikir ya dalam argumentasi kami, dalam eksepsi kami itu dia salah alamat di sini. Ya, itu di kompetensi absolutnya. Seharusnya dia karena badan publik, dia harus menggugat di Pengadilan Negeri Sleman, tempat UGM itu berkedudukan. Lokusnya. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, kami kalau misalnya dia itu masih sebagai badan hukum, badan publik negara, tentu bukan di sini juga, harus di PT UN Yogyakarta. Jadi kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Kompetensi relatif itu adalah di pengadilan yang sama di PT UN, tapi bukan di sini. Kompetensi absolut itu bukan pengadilan tata usaha negara, tapi pengadilan negeri. Karena dia badan publik, bukan badan publik negara. Ya, itu yang pertama ya UGM. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi di luar bahwa UGM ini ngeyel, ya. Kenapa sih harus ngeyel? Kan sebenarnya dari sekian putusan di KIP itu, ya, dalam amar putusannya itu bahwa ijazah Jokowi itu, ya, karena itu untuk kepentingan publik harus terbuka untuk umum. Kalau UGM sejak dari dulu, ya, mengikuti ketentuan undang-undang KIP, ya, pasal 18 undang-undang KIP itu bahwa ijazah yang dipakai untuk kepentingan publik itu merupakan informasi publik. Tidak perlu masyarakat harus menggugat di KIP. Nah, karena UGM-nya menurut saya menilainya pura-pura tidak tahu undang-undang, atau mungkin ya itu tadi karena ada dorongan memang kami menduga mau melindungi dugaan ijazah palsunya Jokowi, sehingga UGM menempuh segala cara untuk melakukan buying time. Ya, buying time mengulur-ulur, di mana sekarang ini sebenarnya memang kalau saya menilai ya ini rejimnya Jokowi. Apa sih rejim itu? Dalam ilmu negara itu kebetulan saya mengajar itu. Rejim itu ada dua artinya, yaitu pertama orang-orang, yang kedua adalah hukum atau kebiasaannya. Di pemerintahan Prabowo ini memang orang-orang Jokowi masih, termasuk hukum-hukumnya dia kuasai. Kami menilainya di sana karena orangnya Jokowi ini merasa mumpung masih kita berkuasa, masih rejim kita mengambil langkah hukum aja, kita pokoknya segala cara. Tapi kami ya kita semua sebagai masyarakat yang mengerti hukum, dan ini negara hukum ya, negara kita di pasal 1 ayat 3 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Kita ladeni. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya sebagai lawyer Bon Jovi meminta PT UN ini, majelis hakim di sini, agar dalam putusannya itu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menegakkan supremasi hukum. Jangan, mohon maaf, jangan sampai termakan dengan intervensi atau rayuan-rayuan lain. Ya. Lalu yang ketiga yang saya ingin katakan, ya,
salah satu kejahatan di negara kita ini ya, yang sehari-hari yang kami hadapi adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan ini adalah menimbulkan suatu hak. Seseorang memalsukan surat, menimbulkan satu hak atas dia. Dan kebetulan ini yang kita perjuangkan adalah ijazah yang diduga palsu. Ya kenapa kita persoalkan ijazahnya Pak Jokowi? Karena memang banyak keanehan. Fotonya kelihatan sekali bukan fotonya dia. Belum dihubungkan dengan pengakuan Pak Kasmujo yang menurut Jokowi adalah pembimbing skripsinya, kemudian dia berubah menjadi pembimbing akademik. Tapi Pak Kasmujo mengatakan dua-duanya tidak. Baik pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Jadi itu yang kita ini kenapa kita perjuangkan. Lah kalau ijazah Jokowi ini terus dipersoalkan, saya pikir juga masyarakat akan buka mata bahwa memang tindak pemalsuan itu membahayakan dan memang itu sangat satu kejahatan dalam ekonomi. Kebetulan saya mengajar mata kuliah tindak pidana dalam ekonomi. Salah satu tindak pidana dalam ekonomi itu adalah pemalsuan, seperti pemalsuan RUPS, pemalsuan tanda tangan dalam RUPS, pemalsuan akte otentik, pemalsuan sertifikat, pemalsuan girik, alas hak atas tanah, macam-macam. Nah ini yang harus kita lawan. Oke. Jadi menarik ya. Jadi kita juga menunggu nanti ya tentunya. Biasanya di PT UN ini persidangnya berapa lama Bang ya? Sampai dengan putusan dari PT UN? Ini kan Ini baru perdana kan hari ini. hari ini kan ke pembuktian. Iya. Ya, kita pembuktian. Nanti setelah pembuktian ini kan kita lihat agenda berikutnya apa. Tapi kita minta karena di dalam eksepsi kita itu kita mempersoalkan kompetensi Salah alamat tadi. kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Tentu hakim harus mengeluarkan putusan sela. Oke. Ya, putusan sela baru masuk ke tahap-tahap berikutnya. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan, ya, Jokowi mau safari, tolong tunjukkan ijazahnya ke masyarakat. Menarik. Ya. Iya. Ya, masyarakat meminta dia, tolong tunjukkan ijazahnya. Ini penting Pak, jangan dianggap enteng. Kalau Bapak benar-benar punya ijazah dan itu asli, tunjukkan saja, mudah kok. Ya, mudah. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Masih ada teman-teman yang lain, audionya mungkin kita sambil menunggu ya teman-teman, karena persidangan ini cukup sangat terlambat sekali ya. Di antara harusnya tadi jam 10 sudah mulai, tapi karena ini waktunya lebih dari jam 10, maka kita sambil bertanya ya dengan para narasumber yang hadir. Ya, ini ada Bu Leoni, salah satu dari prinsipal penggugat kemarin di. Baik Bu Leoni, ini cukup lama kita menunggu ya. Seharusnya jam 10 kita sudah mulai. Iya. Tapi sampai dengan hari ini belum juga mulai. Sampai jam bener nggak ini. nih? Sampai hampir jam 12 nih Iya. kita. Baik Bu Leoni, sejauh ini Bu Leoni yang dilihat dari gugatan UGM ke PT UN ini apa Bu Leoni? Karena kalau kita lihat putusan kemarin baik dari KPU Solo maupun KPU DKI Jakarta, ketika putusan dari KIP mereka langsung menyerahkan KPU RI juga. Iya, KPU RI juga mereka langsung menyerahkan dokumennya. Satu-satunya yang melakukan gugatan yaitu hanya UGM. Beliau ini ngelihatnya kenapa itu? Terima kasih. Saya tadi tuh sudah merangkum banyak di ini, ada 7 poin ya di Oke. kereta. Boleh. Tadi saya buru-buru menyampaikan, saya ulang lagi ya. Boleh. Kenapa UGM melakukan gugatan? Iya. Ini saya anggap ini adalah taktik UGM untuk mengulur waktu. Oh, buying time. Buying time, menyembunyikan sesuatu, mencoba bertahan untuk tidak menyerahkan. Sebetulnya saya kira UGM awalnya saya pikir udah mau menyerahkan. Kemungkinan nih ya ada instruksi entah dari siapa, jangan teruskan, Oke. tahan. Kenapa demikian? Enggak masuk akal tiba-tiba UGM lewat tanggal masa inkrah tanggal 13 April 2025 baru mengajukan. Udah lewat dari Udah 14 lewat. hari Kalau berarti. memang barunya kan dari awal kan. Oke.
Oke. Yang kedua, saya ini kan akademisi. Betul. Saya nggak pernah mencantumkan gelar saya udah S3 dari ITB. Ya, bidang saya itu knowledge management. Di dalam pada saat di situ saya belajar ada jargon-jargon seperti good governance, bagaimana clean government, bagaimana suatu institusi harus berubah terus menerus menjadi lebih baik, ya. Nah di sini saya tuh nggak menyangka UGM seperti ini. Kenapa? Yang kita minta itu adalah dokumen yang memang sebagian besar itu sifatnya terbuka. Betul. Oke. Nah, saya menghimbau bahwa UGM ini kan institusi perguruan tinggi termasuk tertua, terbaik gitu ya. Banyak profesor doktor yang masih mengabdi di sana dan melahirkan ya alumni-alumni yang juga luar biasa. Nah, menurut saya penyelesaian dari skandal ijazah palsu milik mantan presiden RI ini harus bisa lebih cepat, benar dan adil sesuai dengan logika hukum dan common sense, ya, logika publik, ya. Dan kami mengharap sebenarnya UGM itu menjadi loko, ya, loko untuk menyelesaikan permasalahan ini ya dengan cara-cara yang transparan. Betul. Karena UGM memiliki semua dokumen yang dibutuhkan untuk pembuktian, benar nggak? Betul, yang waktu itu dipakai untuk daftar. Ya, dan semuanya ya dari awal sampai akhir. Karena UGM harus mendahulukan ya kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Kemudian saya berharap bahwa kasus ini selesainya 100%. Ya, kebenaran 100%, ya, bukan 99%, sekian, enggak. Algoritmanya hanya satu, benar, asli atau tidak, biner. Enggak ada 99, sekian persen asli, enggak. 9,9% palsu enggak ada. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dokumen itu harus dibuka. Semua, ya. Jadi penyelesaian 100% ya dengan kesimpulan yang benar. Asli atau palsu. Ya. Nah, selanjutnya di sini dibukanya sebetulnya udah keterbukaan tentang dokumen pejabat publik itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Oke. Undang-undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor berapa coba? Enggak tahu tuh. 14 tahun 2008. Coba cari ya. Coba cari pasal 18 ayat 2 huruf B. Pasal inilah yang menggugurkan sifat dari sebagian dokumen yang kami minta itu yang tadinya privat menjadi publik, ya. Jadi sebetulnya sudah tidak dilindungi. Dan sebetulnya sebagian besar dokumen yang kami minta itu memang terbuka, Mas. Oke. Jadi kami yakin KIP pasti mengabulkan. Kenapa? Dokumen yang kami minta itu sebagian besar publik. Contohnya SOP itu publik tidak? Publik, pasti publik ya, karena itu menyangkut kepentingan banyak pihak, ya harus layak. Terus yang kedua adalah dokumen yang terkait pencalonan Jokowi itu publik tidak? Pasti ya, permintaan legalisasi. Ini cuma bukti, pernah nggak orang ini meminta gitu ya, tanggal berapa, seperti itu, buktinya apa gitu ya. Verifikasi, bukti permintaan verifikasi itu juga publik kan? Betul. Itu aja udah pasti dikabulkan permohonan kami gitu loh. Nah, ada 8 jenis dokumen akademik. Ya. Dan sebagian itu juga sifatnya publik. Contohnya skripsi publik tidak? Publik ada di perpustakaan. Laporan pasti. KKN publik tidak? Publik. Semua bisa akses? Bisa, ya. Terus apa lagi? Buku wisuda publik tidak? Buku wisuda publik dibawa sama wisudawan juga ya, dan kalau ada pertinggal gitu ya. Terus apa lagi? Nah, yang KRS tuh itu ada yang dirahasiakan nggak? KRS, kartu rencana studi? Oh, nggak ada kan? Cuman rencana mata kuliah yang diambil gitu kan. Nah, kalau KHS bolehlah ya, karena ada nilai. Cuman nilai itu aja ditemin. Terus apalagi yang ada nilai? Transkrip
Transkrip nilai ya. Yang lain-lain hanya menyangkut nilai aja, bagian nilainya yang dihitamkan. Jadi apa? Saya nggak mengerti memang apa yang mau ditahan-tahan sama UGM. Ini dokumennya yang kami minta semua adalah dokumen terbuka. Publik seharusnya ya. Ya, udah nggak ada dipertentangkan itu. Nah, akhirnya kami cuma minta ke UGM, ya, jangan menunda-nunda lagi, jangan mengulur-ngulur lagi, karena ini semua demi kepentingan publik. Betul. Ya kan? UGM, tolong jangan jadi kaki tangan. Jangan jadi kaki tangan para pelaku yang tidak mau bertanggung jawab atas Betul. kekisruhan. Benar nggak, Mas? Betul. Ya kan? UGM itu sangat terhormat loh posisinya. Betul. Sangat terhormat. Saya sangat kagum dengan banyak alumni yang hebat-hebat. Ya kan? Nah, satu lagi, sebetulnya kenapa kami nggak berkepentingan sekilas, tapi kami punya hak sebagai warga negara, ya, untuk menegakkan demokrasi ini lewat cara transparansi dokumen publik. Itu. Terus apalagi agar kasus ini cara penyelesaian yang tuntas 100% dengan kebenaran yang absolut, ya, Tidak biner, ada pertanyaan lagi. asli atau tidak, ya, menjadi kasus untuk menyelesaikan banyak kasus Kedepannya juga. dokumen-dokumen yang dipersoalkan masyarakat, baik ijazah maupun dokumen yang lain. Betul. Ya, terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Bu Liani Ada atas lagi nggak? waktunya. Cukup sih kayaknya. Terima kasih banyak Enggak, ya. udah. Terima kasih. Udah. Oh ya, ini sebetulnya saya menduga begini. Oh, gimana Bu? Kenapa UGM menghindar? Karena Kenapa tuh? UGM takut bertanggung jawab, Mas. Oh, oke. Atas legalisir ijazah yang sudah terlanjur digunakan ke pemilih. Kan ini bentuknya kacau sekali kan? Ya. Ya, ini coba. Itu beda-beda ya? Bintik-bintik secara Oke. ini, ya. Terus ini beda-beda, ini bentuknya nggak profesional, cara fotokopi, dan Oke. ini wajib fotonya nggak sama, Oke. ini tidak bertanggal. Oke. Belum lagi kalau Ini yang dari mana Bu? Ini? dicocokin. Yang Surakarta ya? Ini banyak semuanya sama. Ini Surakarta. Ya, dicocokkan tanda tangannya mungkin bermasalah. Terus ini, coba perhatikan. Ya, ini ya. Ini rada bagus. Tadi jadi pada tahun 2019 Yang saat legalisirnya lumayan bagus, nggak terlalu abal-abalan seperti ini. Nah, UGM takut bertanggung jawab. Masa UGM nggak punya bukti nih ya legalisasi kalau benar pernah melegalisir. Betul. Ini nih dugaan saya ini, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leoni atas keterangannya Sama-sama. sebagai kasih ya. prinsipal ya. Makasih Bu Leoni. Bang Samsir, terakhir nih. Sebagai man of the match di berbagai pertarungan. Iya ya, saya ada di mana-mana. Ada di mana-mana nih. Bang Samsir setiap hari konferensi pers terus. Iya. Jadi, Bang apa Samsir. lagi yang mau disampaikan? Ya. Banyak ini yang harus disampaikan. Yang pertama kemarin kan sudah konferensi pers. Udah mulai 126. Udah mulai ya? Oh ya udah deh, lanjut live. Kita lanjutkan di dalam. Oke aja. Udah belum? Oh ya udah. Oke. Yang pertama soal kemarin konferensi pers menanggapi Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini ada gugatan dari UGM yang kita lihat di putusan KIP terdahulu bahwa terbuka lah intinya ya soal ijazah ini. Kemudian kan KPU menyerahkan ijazahnya. Kemudian baik KPU Surakarta, KPU DKI maupun KPU Pusat. Ya, The one and only satu-satunya yang Masih kita tunggu juga Polda, kita belum sidang juga. Oh iya, satu lagi Polda. Polda kan karena memang belum sidang, bukan karena sudah putusan kan. Ada gugatan kita juga. Jadi Iya. kita ada total ada 5 gugatan. 4 gugatan sudah diputuskan oleh KIP, 4-4-nya kita dikabulkan, kita menangkan. Dan 3 gugatan, 3 yang dikabulkan itu sudah menyerahkan dokumennya sesuai dengan putusan DPR. Cuman satu ini aja ini Yang alot nih ya. ya Badan Hukum Universitas Gadjah Mada yang dia
menolak ya di dalam arti dia tidak menerima putusan yang sudah disampaikan, yang sudah dibuat di di lembaga negara yang namanya juga KIP. KIP itu adalah lembaga negara juga yang fungsinya sama seperti yang bagian dari lembaga pemerintah Lembaga juga. hukum juga. Sehingga pada saat kita bersidang di sana, itu dasarnya KIP itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ada hal-hal yang hubungannya dengan keterbukaan, dengan dokumen segala macam. Itu undang-undang itu yang mengatur dan lembaga itu yang menyelesaikan perkara masalah dokumen yang disengketakan. Nah, saya langsung aja ya ceritanya. Kalau untuk ijazah Jokowi ini, kita tahu saudara Joko Widodo ini adalah pejabat publik ya. Yes. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 itu pasal 17 memang segala dokumen yang hubungannya dengan pribadi itu harus ditutupi, maksudnya tertutup. Kecuali di pasal 18 dia adalah pejabat publik. Jadi sebenarnya dari undang-undang itu pun sebenarnya saudara Joko Widodo itu sudah harus menunjukkan ijazahnya. Semestinya juga itu udah bukan rahasia lagi karena begitu dia mendaftarkan, dia bersedia dokumen pribadinya itu untuk dibuka. Dicek seluruh rakyat Indonesia harusnya. Nah, kemudian kan prosesnya dia sampai mulai dari dia sebagai pejabat di Wali Kota Surakarta, di Gubernur DKI Jaya, sampai ke Presiden 2 periode 2014-2019 itu kan sebenarnya ada proses yang mengikuti ijazahnya dia sendiri. Jadi tentu di ijazah itu hubungannya dipakai pada saat dia untuk mendaftarkan. Meskipun ijazah S1 itu bukan persyaratan, untuk dia mendaftarkan diri sebagai presiden karena dalam undang-undang diatur minimal calon presiden itu ijazahnya adalah S1. Jadi itu. Nah, kita setelah mendapat putusan 4 putusan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 3 sudah menyerahkan dokumen sesuai dengan putusan rekip. Tinggal UGM yang hari ini adalah yang pertama kita, karena UGM di sini melakukan gugatan terhadap putusan KIP tersebut. Okay. Jadi yang saya hanya singkat ya saya sampaikan seperti awal tadi, kalau Joko Widodo itu adalah pejabat publik, undang-undang sudah mengatur, sehingga apa yang dilakukan Joko Widodo ini adalah suatu sikap pembangkangan kepada masyarakat Indonesia, sikap pembangkangan kepada lembaga-lembaga yang mestinya nggak sampai sini kan, mestinya juga nggak sampai KIP. Iya. Mestinya juga nggak sampai mana dan nggak kemana-mana begitu Pak masyarakat meminta untuk dia menunjukkan, itu mestinya dia tunjukkan karena ini udah dilakukan juga oleh masyarakat ketika tanggal 16 April 2025 masyarakat datang ke rumahnya yang meminta atas dasar ya diributkan katanya ijazah bapak itu ya disebutkan palsu, kami minta untuk ditunjukkan, diterima oleh Joko Widodo, tapi Joko Widodo merasa wah, itu hak pribadi saya. Nah, di sini memang Joko Widodo ini udah betul-betul tidak ngerti namanya undang-undang, kemudian melakukan pembangkangan tadi, sehingga pada saat itu juga dia katakan saya akan menuntutlah melakukan proses hukum terhadap apa yang dimintakan oleh beberapa orang. Waktu itu dari TPUA pada tanggal 16 April 2025. Kemudian pada tanggal 30 April 2025 dia buat laporan polisi kepada 12 orang yang dia anggap telah mencemarkan nama baiknya dan juga dan telah memfitnah diri dia yang menyebutkan ijazahnya palsu. Dia merasa serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Nah, hari ini baik, azan juga kita agak percepat sedikit. Hari ini baik, jadi di sini pembangkangan itu dilakukan juga Universitas Gadjah Mada, lembaga badan hukum yang bukan dalam pemerintahan, tapi Universitas Gadjah Mada, universitas terkemuka yang kita banggakan ini. Hari ini juga di hari ini
kita mendapatkan kalau dia juga lakukan pembangkangan terhadap putusan KIP. Kalau itu buktinya dia sudah menyerahkan, tapi dia melakukan gugatan kemari. Sehingga di sini ya saya akan sampaikan kalau Universitas Gadjah Mada ini betul-betul sudah betul-betul juga bukan sebagai lembaga pendidikan lagi. Udah nggak pantas disebut lembaga pendidikan lagi lah. Oke. Yang ngerti juga namanya undang-undang udah ada, putusan udah ada, tapi juga tetap melakukan pembangkangan. Jadi Universitas Gadjah Mada hari ini saya katakan sudah tidak pantas disebut lembaga pendidikan lagi. Oke. Jadi mestinya juga harus minta maaf lah kepada seluruh bangsa Indonesia dan apalagi sampai nanti kalau ini sampai putus nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara, diputus kalau gugatannya tidak diterima kan lebih parah lagi. Nah mungkin sebelum dimulai ini baiknya cabut aja lah gugatannya di sini membukakan. Karena memang ya yang saya dapat informasi banyak pada saat sidang di KIP itu 6 bulan 6 bulan sidang itu memang Universitas Gadjah Mada ini sepertinya yang namanya ijazah Jokowi ini berdasarkan legalisir yang kita dapat itu ijazah yang dilegalisir itu saya meyakini ya dalam keyakinan saya adalah ijazah yang bukan produk dari Universitas Gadjah Mada. Oke, itu menarik sekali. Baik.